Saya Hilmi. Saya Rinda. Saya Nafisa Hasanah. Saya Septia Ramsari. Saya Vina Fitri Auladari. Aku Iva. Aku Ahmad Noval. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke TKP. Selamat menyaksikan. Setelah embrio melewati fase pembelahan dan fase blastula, embrio memasuki fase perkembangannya yang paling serius, yaitu fase granulasi yang terjadi pada minggu ketiga. Apa saja tanda-tanda proses granulasi itu? Mari kita perhatikan dalam drama berikut ini. Kata mudgo dalam bahasa Arab merupakan gumpalan atau sepotong daging yang akan menjadi bakal anak. Al-Quran menggambarkan tahap ini seolah-olah adalah sepotong daging atau makanan yang telah dikunyah. Sehingga granulasi merupakan proses perkembangan embrio setelah blastula. Fase blastula ini ditandai dengan perubahan susunan besar serta sangat rapi dari sel-sel di dalam embrio. Pada tahap granulasi ini, kehidupan embrio yang awalnya bilaminar atau dua lapis, kemudian ditransformasi menjadi embrio trilaminar atau tiga lapis. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan primitif string atau garis primitif pada pembukaan epiblas. Pada suatu hari, ada ibu hamil berdiam duduk di taman yang ternyata ibu tersebut mengalami proses pembentukan primitif string. Blastosol yang mengalami proliferasi dan siap menjadi granula. Setelah blastosol berusia 2 minggu, kemudian muncullah primitif string. Pada minggu ini, kehidupan embrio telah terbentuk, sehingga embrio bilaminar menjadi embrio trilaminar. Sehat-sehat ya, Nan. Halo, saya Blastosol. Saya berada di rahim. Saat ini saya menunggu proses granulasi. Hai guys, aku adalah embrio. Saat ini waktunya aku ditransformasi. Setelah itu, primitif string terbentuk pada permukaan ektoderma yang berujung ke arah kepala dan simpul. Halo guys, aku adalah primitif string. Aku menunggu terbentuknya permukaan ektoderma menuju ke arah kepala. Dan aku adalah epiblas. Permukaanku digunakan sebagai pembentukan garis primitif. Garis primitif yang aku bentuk semulanya tidak terlalu jelas. Akan tetapi di hari ke-15 dan 16 aku akan terlihat jelas. Aku mengakibatkan 3 lapisan dari sel-sel mendatar muncul, di antaranya ektoderma luar dan ektoderma dalam. Kemudian aku akan memisahkan diri. Ujung kranial garis primitif string yang sedikit menonjol merupakan primitif node yang terdiri dari daerah yang meninggi dan mengelilingi disebut primitif pit atau lubang primitif, dan garis yang terus menyusuri ke arah kaudal dan depresi mirip palung disebut primitif groove. Setelah primitif string memisahkan diri secara sempurna, kedua lapis pada 3 tempat, pada tempat dibentuknya bakal mulut dan bakal jantung, sehingga pada garis tengah di mana aksis primitif membentuk notokon. Pada ujung ekor merupakan tempat di mana pembentukan kloaka, di mana lubang luar uretra dan anus muncul kemudian. Pada hari ke-19, primitif string beregresi dengan cepat dan pada minggu keempat akan menghilang. Kemudian muncullah notokon. Halo guys, di sini aku adalah sebagai ektoderm. Aku di sini berbeda sendiri. Aku tidak bergerak. Halo kawan-kawan, saya Mimi Saudara. Saya dan partner saya. Perkenalkan, saya ada Endoderm. Kita berdua bekerja sama dalam pembentukan notokon. Halo, setelah pembentukan simpul sudah selesai, kini giliranku yang bertugas. Perkenalkan, aku adalah protokol. Di sini tugasku hanya sebentar. Aku akan menghilang dan mengalami degenerasi. Namun, aku akan tetap meninggalkan kenangan. Setelah notokon menghilang,
bagian tengah di atas invertebrate yang disebut nucleus pulposus. Notochord membentuk tabung neuron yang darinya keseluruhan sistem syaraf akan tumbuh. Tak lama kemudian, aku akan membentuk tabung neuron dan sel saraf. Kemudian, aku akan menghidupi endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Mesoderma yang terdapat di setiap sisi notochord dan tabung neuron menebal untuk membentuk garis longitudinal mesoderma paraksial. Tak lama kemudian, notochord akan berubah menjadi kolumna vertebrata. Kami bertiga, ektoderm, mesoderm, dan endoderm bekerja sama untuk membentuk pulgo hingga berubah menjadi jaringan dan organ. Organogenesis adalah proses pembentukan organ. Proses ini diawali dengan diferensiasi menjadi bentuk dan rupa yang spesifik. Kemudian dibentuknya fase idoma dan larva. Halo, aku adalah ektoderma. Aku melekat pada sisi otak belakang. Aku merubah diriku menjadi gelombang optik dan membelahnya menjadi dua bagian. Salah satu sisiku melekat pada otak, dan sisi lain melekat pada koklear. Setelah 3 minggu, aku akan pecah menjadi balok berluas, sel epiteloid yang disebut juga som. Dinyatakan pada tahap ini usia embrio oleh jumlah somi karena membentuk salah satu ciri eksternal yang khas. Pada akhir minggu ketiga, pada hari ke-22 hingga ke-31, tahap somi mulailah terjadi. Hai, aku adalah somitomen. Pada minggu keempat, aku akan membentuk sklerotom, dermatom, dan miotom. Sklerotom menjadi komponen untuk tulang rawan dan tulang keras. Dermatom menjadi komponen membentuk jaringan subkutis kulit. Sedangkan miotom menjadi komponen pembentuk otot. Halo guys, aku adalah sklerotom. Tugasku membentuk tulang rawan dan tulang keras. Halo semua, perkenalkan aku adalah dermatom. Tubuhku elastis dan mengandung serat kolagen. Tugasku untuk membentuk subkutis kulit. Sedangkan aku adalah miotom, tugasku adalah membentuk otot. Halo kawan-kawan, saya Diliba. Kini akulah yang bertugas untuk membentuk anggota badan. Dalam membentuk anggota badan, saya dibantu oleh kawan saya. Aku adalah otot primordium. Keberadaan di sini sangat penting untuk membentuk otot di seluruh anggota tubuh. Salah satu proses organogenesis adalah pembentukan wajah. Pada minggu keempat, mulut primitif dikelilingi oleh lekuk faring. Pada minggu ketujuh, tonjolan maksila tumbuh di depan dan memadatkan hidung. Di saat itu juga pembentukan bibir atas terjadi. Sehingga terdapat dalam surat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insana min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Al-ayat. Ketika nutfah berusia 40 hari, Allah mengirim malaikat untuk memberikan bentuk dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, tulang, dan dagingnya. Ya Tuhan, apakah anak ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana rezeki, jodoh, dan mautnya? Maha suci Engkau ya Allah. Atas izin Tuhanku, ini aku memiliki jari-jari tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Gerakanku aktif menyentuh tali besar yang menyediakan oksigen dan makanan untukku. Kandungan yang telah mencapai umur 120 hari atau 4 bulan, janin telah menjadi makhluk hidup. Sebagai wanita, haruslah menunggu masa idah untuk memastikan tidak ada mudghah yang bersisa. Sehingga pada
pada proses mudghah ini dijelaskan pada surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Al-ayat. Aku tumbuh semakin besar di rahim ibuku. Alhamdulillah, Allah memberiku wajah yang cantik, mata yang sehat, dan pendengaran yang sempurna. Tak hanya itu, kulit dan tulangku juga semakin lengkap. Sehingga dalam Al-Quran proses ini terjadi setelah terbentuknya mudghah atau segumpal daging, idoma, lahma, kemudian terbentuklah manusia sempurna pada 9 bulan 10 hari di kehidupan rahim. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa sawwanal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Dan disinilah lama durasi terbentuknya janin disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim kitab Al-Qadar yang berbunyi bahwa ketika nutfah masuk ke dalam rahim dan tinggal di sana selama 40 malam, Allah mengirim malaikat untuk memberinya bentuk dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, tulang, dan dagingnya. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Tuhan, apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan?" Dan Tuhan menentukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan kemudian malaikat itu bertanya, apakah mata pencahariannya dan apakah Tuhan menentukannya? Kemudian dijelaskan juga dalam beberapa ahli hukum bahwa mayoritas ahli hukum meluaskan periode 120 hari 17 minggu lebih 1 hari dalam proses pembentukan